Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nazar Muhammad dalam mata kuliah pengetahuan kebencanaan dan lingkungan. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang isu perubahan iklim, ya, pengenalan kerusakan lingkungan dan isu perubahan iklim. Oke, kita lihat. Oke, jadi pengenalan tentang kerusakan lingkungan dan isu perubahan iklim. Mungkin di pertemuan awal saya sudah sempat menjelaskan bahwa yang disebut dengan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah lingkungan bagi kita. Ya, jadi kalau di sekitar kita ada kawan-kawan kita, maka kawan-kawan kita adalah lingkungan buat kita. Sekitar kita ada tanah, tanah itu adalah lingkungan buat kita. Sekitar kita ada air, maka air itu adalah lingkungan buat kita. Jadi segala sesuatu, apapun komponennya, baik biotik maupun abiotik, yang ada di sekitar kita, itu adalah lingkungan bagi kita. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, selanjutnya, lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan. Ya. Nah, jadi ya ini istilah ini juga sering digunakan untuk menyampaikan tentang ya, segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi, ya, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Itu lingkungan. Ya, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Pada kenyataannya adalah lingkungan selalu saja dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ya, jadi lingkungan hidup ya adalah semua komponen biotik, ya, semua komponen biotik ya yang dipengaruhi oleh komponen abiotik dan juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan itu secara kultural. Ya. Lalu apa itu kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Ya, jadi kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Jadi kerusakan ekosistem dan punahnya fauna dan flora langka. Ya, jadi kerusakan lingkungan itu ditandai dengan deteriorasi lingkungan, ya, kerusakan sumber daya air, ya bisa jadi ya karena aktivitas manusia atau akibat aktivitas-aktivitas lainnya, ya, kerusakan udara, kerusakan sumber daya tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya flora dan fauna yang dilindungi dan liar. Oke, nah selanjutnya lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk dalamnya manusia. Ya, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, nah, jadi lingkungan hidup ini kesatuan ruang, ya, kesatuan ruang dengan semua benda, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup, lalu daya, energi, ya, keadaan, ya, serta semua komponen termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk juga manusia tentunya, dan perilakunya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, jadi kerusakan lingkungan ini seringkali disebabkan karena perilaku menyimpang manusia. Ya, nah selanjutnya ya, kebutuhan dasar manusia itu menurut Butzarman itu ada kebutuhan hayati, ya, kebutuhan hayati, ya, ini kebutuhan yang berhubungan dengan ya kebutuhan hidup, ya, kebutuhannya sebagai makhluk hidup, lalu kebutuhan manusiawi dan kebutuhan untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang diperlukan, mana yang tidak diperlukan, ya. Lalu kebutuhan dasar hayati itu seperti misalnya pangan, ya, ini ya, macam-macam makanan lah ya yang kita makan, ya, yang kita konsumsi. Lalu air, ya, untuk minum, untuk dikonsumsi atau untuk keperluan-keperluan lain, ya, udara, reproduksi dan lain-lain.
Ya, lalu kebutuhan dasar manusiawi, papan, ya, membuat rumah, ya. Nah, itu kan merusak lingkungan juga, ya, merusak lingkungan. Mulai dari misalnya ketika kita ya pergi menuju ke arah, katakanlah kalau kita mau ke arah barat selatan Aceh, atau boleh juga kita ke arah ya jalan Banda Aceh Medan lah ya. Ya, kita sering melihat ada gunung atau perbukitan itu yang dikerok, ya, tanahnya diambil untuk pembangunan, ya, bangun rumah misalnya, nimbun tempat lain yang dibangun rumah, ya, dikerok gunung, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aktivitas manusia yang merusak lingkungan, ya. Lalu kebutuhan lainnya adalah sandang dari tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, itu kan juga membutuhkan sumber daya dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau dieksploitasi terus, ya, justru akan membuat ya tumbuh-tumbuhan semakin sedikit dan ujung-ujungnya juga pada kerusakan lingkungan. Lalu kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan pekerjaan, ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga bagaimana strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Nah, sebagai manusia kita juga tentunya melakukan kegiatan ekonomi. Ya, apa manfaatnya kegiatan ekonomi tersebut? Ya, yang pertama kita mengambil manfaat dari lingkungan hidup, dari sumber daya alam. Ya, tentunya ketika kita mengambil manfaat di sumber daya alam, dari makhluk hidup, dari lingkungan hidup, justru di situ ada risiko yang akan kita tanggung. Ya, nah risiko ini ya akan berimbas pada kita sendiri, pada penduduk yang lain atau manusia yang lain, dan juga akan berimbas pada lingkungan tempat kita berada. Ya, nah selanjutnya resiko itu juga akan berefek secara ekologis, ya, yang dimana fungsi ekologis itu adalah dalam proses pengaturan, pemeliharaan, pemurnian, dan ya mendapatkan informasi dari alam. Ya, jadi di sini fungsi ekologi, fungsi ekosistem secara ekologi harus dimanfaatkan, harus dilestarikan agar terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, terpenuhi kebutuhan dasar manusia itu Butsarman, ya, dari generasi ke generasi. Ya. Lalu aktivitas-aktivitas ekonomi itu sering juga selain dapat memberikan keuntungan, sering juga dapat memberikan kerugian. Ya, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan itu dapat menyebabkan kerugian bagi alam sekitar. Jadi eksploitasi sumber daya alam juga harus memperhatikan efeknya atau keberlanjutan penggunaannya, keberlanjutan pemanfaatannya di masa yang akan datang. Ya, nah, jadi tidak bisa dimanfaatkan seluruhnya di satu masa sekaligus, tidak bisa. Harus mempertimbangkan sustainable development. Bagaimana sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan sehingga generasi yang akan datang itu dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ya, oke. Jadi sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa seringkali kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya ya seringkali mengeksploitasi alam ya secara tidak terkendali sehingga risikonya adalah kerusakan bagi alam itu sendiri ya, terhambatnya proses pelestarian alam itu sendiri. Ya, oke. Nah, berapa masalah lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia? Nah, itu misalnya perubahan iklim, ya, mengakibatkan pemanasan global. Ya, perubahan iklim mengakibatkan pemanasan global, global warming. Ya, nah kita bisa lihat, ya kita bisa baca ya pada berbagai literatur, pada berbagai hasil penelitian, bahkan kita bisa tonton di televisi. Ya, itu disebutkan bahwa es di kutub itu sudah
mulai mencair, dan ini menyebabkan naiknya permukaan laut, sehingga daerah-daerah pesisir itu terancam sedikit demi sedikit tenggelam. Ya. Nah, selanjutnya masalah lainnya adalah masalah konservasi. Ya, konservasi tumbuhan yang langka, konservasi satwa liar, ya. Lalu masalah lingkungan yang juga terjadi akibat aktivitas manusia adalah bendungan. Ya, nah bendungan ini juga dapat menyebabkan dampak lingkungan apabila tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik. Ya, nah selanjutnya energi, ya pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dari bahan bakar fosil mungkin, ya. Nah ini juga dapat menyebabkan ya pemanasan global, ya pemanasan global, di mana salah satu zat atau gas yang dihasilkan dari emisi pembakaran bahan bakar fosil adalah karbon monoksida, yang itu memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap terjadinya pemanasan global atau global warming. Ya. Nah selanjutnya juga ya masalah lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia adalah adanya rekayasa genetik. Ya, nah rekayasa genetik juga merupakan salah satu problem, ya, di mana rekayasa genetik ini selain dapat menghasilkan bibit unggul, ya, rekayasa genetik ini juga dapat menyebabkan ketahanan dari organisme yang dihasilkan pada rekayasa genetik ini juga tidak sama dengan organisme yang dihasilkan secara proses reproduksi alami, ya. Nah, jadi pada rekayasa genetik ini seringkali juga mengakibatkan terjadi kegagalan, ya. Bahkan tidak jarang produk-produk hasil rekayasa genetik ini bahkan dapat menyebabkan penyakit apabila dikonsumsi secara tidak terkendali. Ya. Nah selanjutnya pertanian intensif. Ya, pertanian intensif ini contohnya kalau kita lihat sekarang ya di sawah-sawah yang ada di Aceh itu ya ada tanam cabai intensif, ya, tanam cabai intensif di mana bagian tanah itu ditutup pakai mulsa, ya, lalu ditanami tumbuhan cabai tersebut secara berulang-ulang di kondisi lahan yang sama, ya. Dan ini juga tidak baik bagi keberlangsungan siklus zat hara yang ada dalam tanah, ya. Lalu degradasi lahan, ya, kerusakan lahan, ya, semakin berkurangnya lahan produktif, ya. Lalu penggunaan lahan sebagai efek dari pembangunan, ya, misalnya untuk pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung, tempat-tempat wisata yang tidak ramah lingkungan tentunya, ya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh, ya, dari masalah lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Lalu nanoteknologi dan masalah nuklir, ya. Nah ini kalau pecah perang antara Rusia Ukraina ini bahkan Presiden Putin itu sudah mengancam, ya, memberikan ancaman, ya, bahwa dia akan meledakkan nuklir kepada negara yang memusuhinya, ya, yang mengancam keberadaannya, gitu, ya. Jadi ini masalah nuklir juga masalah yang sangat krusial, ya, dewasa ini. Nah selanjutnya berapa masalah lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia? Ini populasi yang berlebihan, ledakan populasi, lalu penipisan ozon, ya, sebagai akibat dari pemanasan global tadi, ya. Salah satunya faktor penyebab lainnya juga, yang penyebab utamanya adalah tingginya kadar gas rumah kaca, ya, yang dapat menyebabkan ozon menjadi tipis dan berlubang, ya. Nah, ozon ini merupakan salah satu lapisan atau komposisi udara yang ada di atmosfer, ya, yang
akibat dari zat-zat tertentu, ya, misalnya katakanlah di CFC, klorofluorokarbon, yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas manusia, misalnya dari lemari es, dari AC, pendingin ruangan, ya, dan produk-produk lain yang ini juga merupakan penyebab utama dari terjadinya pelubangan lapisan ozon ini. Lalu polusi air, oleh limbah tentunya, oleh sisa-sisa ya limbah dari berbagai sumber, ya, limbah pabrik, limbah dari pertanian, ya, dan ya bentuk-bentuk limbah lainnya, lalu polusi udara dan polusi tanah, ya. Lalu selanjutnya penghilangan sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ya, jadi sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, nah itu kalau dieksploitasi terus-menerus maka dia bisa habis. Ya, dan untuk terbentuk lagi itu perlu jangka waktu yang lama sekali. Ya, batu bara juga seperti itu. Apabila dieksploitasi secara berlebihan akan habis. Gas alam juga seperti itu. Dieksploitasi terus maka dia akan habis. Ya. Nah, kalau habis gimana? Kalau habis maka untuk diproduksi lagi akan lama sekali. Ya, caranya gimana? Caranya adalah dengan cara mencari sumber-sumber tempat yang bisa dijadikan lahan pertambangan dari sumber-sumber daya alam tersebut. Ya. Lalu selanjutnya ada racun seperti CFC, fluorokarbon, ya, yang dapat menyebabkan pelubangan ozon, lalu racun seperti DDT, dinitrodiklorotoluena, ya, dioksin, logam berat, herbisida, yang digunakan untuk membunuh herba atau gulma, kelompok-kelompok gulma, pestisida untuk membunuh hama, lalu ada limbah beracun, bifenyl terklorinasi, dan akumulasi biologi, ya, akumulasi biologi dan biomagnifikasi, ya. Nah, itu kelompok-kelompok kerusakan lingkungan yang akibat aktivitas manusia yang dari golongan-golongan racun. Nah, selanjutnya ada limbah. Ya, limbah ini bisa mencemari air, bisa mencemari tanah, ya, bahkan juga bisa mencemari limbah bisa mencemari air dan tanah, ya. Nah, selanjutnya juga masalah lain, ya, dan masalah yang sering sekali terjadi di Indonesia adalah masalah kebakaran hutan, ya. Ya, kebakaran hutan yang sering terjadi di Pulau Sumatera itu di sekitar Jambi, Riau, ya, Sumatera Barat, lalu di Bengkulu, dan kalau di tempat lainnya itu seperti di Kalimantan, ya, ketika musim kemarau itu sangat rawan terjadi kebakaran hutan, ya, dan itu semua terjadi akibat aktivitas dari manusia, ya. Oke. Lalu ruang lingkup masalah lingkungan ini tingkat yang paling luas seluruh dunia, tentunya tingkat global. Ini contoh masalahnya adalah penipisan lapisan ozon, karena ini dapat mempengaruhi seluruh bumi, seluruh komponen yang ada di bumi bisa terpengaruh oleh lapisan ozon yang menipis. Ya, ini tingkat global. Lapisan CO2 meningkat, ya bumi menjadi semakin panas. Kenapa panas? Karena cahaya yang tadinya dapat dipantulkan secara sempurna, sebagian besarnya dapat dipantulkan ke atmosfer, akibat meningkatnya gas rumah kaca, cahaya tersebut atau panas tersebut menjadi terperangkap di dalam atmosfer bumi, sehingga suhu atau temperatur di bumi semakin meningkat. Ya. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup masalah lingkungan tingkat benua, misalnya pembuangan limbah B3, kerusakan hutan tropis, dan hujan asam, ya, disebabkan oleh sulfur. Ya. Lalu kerusakan hutan, nah, ini juga merupakan ruang lingkup, ya, salah satu ruang lingkup masalah lingkungan, ya, di tingkat benua atau di tingkat samudera. Lalu tingkat fluvial, ini di sekitar daerah aliran sungai, misalnya seperti kekeringan dan banjir, pelestarian kawasan lindung, dan lahan kritis. Lalu yang selanjutnya tingkat antar daerah, misalnya urbanisasi, ya, perpindahan penduduk dari
desa ke kota ya. Lalu pencemaran lingkungan ya, akibat aktivitas manusia juga nih biasanya ya, dari pabrik ya, dari aktivitas tertentu ya yang tidak mengindahkan keamanan lingkungan ya, kesehatan lingkungan ya. Lalu dan ekotoksikologi ya, racun yang mencemari lingkungan ya. Dan yang terakhir tingkat lokal, misalnya sampah kota, kebisingan dan hutan kota. Jadi kalau hutan kota semakin sempit, maka ya bisa dipastikan kota menjadi semakin tidak sejuk, ya kota menjadi semakin panas, ya. Kalaupun ada bahan pencemar, maka tidak ada yang menyerap. Tapi kalau seandainya kota itu masih ada hutan kota, masih ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pinggir-pinggir badan jalan atau di trotoar tengah jalan, maka itu bisa meminimalisir bahan pencemar di udara, ya, sehingga penghijauan kota atau adanya ruang terbuka hijau di kota itu sangat baik bagi tersedianya udara yang bersih di lingkungan perkotaan. Ya, nah kalau kebisingan nih, apalagi tengah kota, kita nggak perlu ragukan lagi, pasti mengganggu tentunya ya. Dan ini juga merupakan salah satu masalah. Ya, tapi umumnya masyarakat kota itu udah maklum lah ya dengan kebisingan. Ya, kalau nggak mau bising ya tinggal di jauh dari kota, itu nggak bising. Ya. Dan sampah kota. Nah, jadi beberapa kota, cuma biasanya kota-kota di ibu kota provinsi, ini sudah memiliki mobil sampah yang memang rutin secara periodik setiap hari. Itu mengambil sampah, ya, baik sampah di tingkat kota, kecamatan sampai ke desa-desa. Itu diambil, tingkat-tingkat kelurahan itu diambil semua sampahnya lalu dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Ya. Nah, adapun masalah lingkungan global, ini pertemuan Redfix di Swedia 1982 diintegrasi 10 masalah lingkungan global. Ya, ada 10 masalah lingkungan yang terjadi secara global di seluruh dunia. Yang pertama, krisis air bersih. Ya, meluasnya tanah krisis, menurunnya stabilitas tanah, dan overgrazing menyebabkan kesuburan menurun lahan pertanian berubah menjadi non pertanian. Jadi kemunduran luas kemunduran luas lahan tropis ini tahun 2000 ini menipis 200 juta hektar. Jadi lahan-lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan ya itu menurun ya. Nah, selanjutnya punahnya keanekaragaman plasma nutfah. Ya, ini keanekaragaman gen. Kenapa keanekaragaman gennya punah? Akibat adanya spesies-spesies yang punah, spesies yang langka lalu punah, spesies yang langka yang tidak dapat dilestarikan. Maka bersama dengan punahnya spesies tersebut, maka gennya atau plasma nutfah juga ikut punah. Nah, selanjutnya makin rusaknya ekosistem air laut sebagai akibat penangkapan, kerusakan habitat, dan pencemaran. Jadi rusak ekosistem laut misalnya akibat penggunaan pukat harimau itu rusak ekosistem laut, terumbu karang bisa rusak. Ya, lalu penggunaan bahan-bahan pencemar ya, dan pembuangan bahan-bahan pencemar atau sisa limbah ke laut. Nah, ini dapat merusak merusak kelestarian ekosistem laut. Ya. Nah, selanjutnya menghangatnya iklim bumi karena menipisnya lapisan ozon dan meningkatnya CO2 di bumi. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah lingkungan global, dan yang terpengaruh bukan cuma satu tempat, yang terpengaruh bukan cuma suatu provinsi, tapi seluruh dunia, bukan cuma satu negara, ya, tapi seluruh dunia, ya, karena ini masalah global. Lalu meningkatnya ancaman limbah B3, meningkatnya ancaman hujan asam akibat pencemaran ya sulfur oksida atau nitrogen oksida, dan yang selanjutnya ancaman patogen dalam limbah domestik. Ya, adanya zat-zat yang bersifat patogen penyebab penyakit dalam limbah domestik dan vektor akuatik. Ya, jadi adanya zat-zat yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Lalu yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Jadi pertumbuhan penduduk
ya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya menyebabkan penduduk di kota terus meningkat. Ini juga merupakan masalah lingkungan, ya karena meningkatnya jumlah penduduk, ya tentunya juga akan menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan berbagai macam sumber daya yang ada di kota misalnya, ya katakanlah misalnya seperti sumber daya air, sumber daya lahan, ya lalu berbagai macam sumber daya yang lain. Oke. Nah, masalah lingkungan tingkat ASEAN misalnya konservasi alam dan ekosistem. Nah, ini ya usaha untuk melakukan konservasi alam dan ekosistem bisa terancam kalau kebakaran hutan itu seringkali terjadi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ya, nah, maka konservasi nggak akan bisa berlangsung kalau kebakaran lahan ini nggak bisa ditekan. Ya, nah selanjutnya lingkungan laut. Ya, masalah lingkungan laut ini juga merupakan salah satu masalah lingkungan tingkat ASEAN Asia Tenggara. Lalu pendidikan dan latihan, pengelolaan lingkungan, lalu kerjasama di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, industri dan pencemaran dan informasi. Ya, masalah lingkungan tingkat nasional hanya berbeda dengan corak, bobot, dan besaran masalah. Jadi masalah kependudukan, ini laju pertumbuhan yang tinggi, ya pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran tidak seimbang, ya. Jadi laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya jumlah penduduk yang sangat besar. Lalu persebarannya tidak seimbang. Misalnya di Pulau Jawa itu banyak sekali penduduk, ya. Di Pulau Jawa banyak sekali penduduk. Lalu di Sulawesi dan di Kalimantan itu sedikit penduduk. Maka kalau dulu itu Pulau Sumatera adalah salah satu pulau yang merupakan tujuan transmigrasi, ya. Nah, kalau sekarang mungkin Kalimantan ya bisa menjadi salah satu tujuan transmigrasi yang lain, ya. Kenapa? Untuk menekan pertumbuhan dan persebaran yang tidak seimbang penduduk di kota-kota besar. Lalu mutu kehidupan perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya? Dengan cara pola makan bergizi, dengan cara meningkatkan pola makan bergizi. Ya, kenapa perlu ditingkatkan? Karena pola makan bergizi masih rendah, ini juga masalah. Ya, lalu kondisi fisik atau kebugaran rendah, kesehatan balita rendah, tingkat kematian bayi tinggi. Nah, tingkat kematian bayi tinggi, ya, walaupun mungkin diimbangi dengan tingkat angka kelahiran yang tinggi. Jadi tadi angka kelahiran tinggi menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi juga. Namun masalahnya apa? Persebarannya itu tidak seimbang. Di daerah kota banyak sekali penduduk, tapi ketika di daerah kota sedikit penduduk. Di Pulau Jawa padat penduduk, sementara di pulau lainnya di Indonesia itu tidak padat penduduk. Ya. Nah selanjutnya, pencemaran air tanah dan udara itu karena industri. Ya, ini contohnya di mana industri membuang limbah sisa industri itu ke sumber-sumber air. Akibatnya apa? Ikan pada mati. Kenapa mati? Karena limbah ini mengandung racun. Ya, limbah ini dapat menyebabkan kadar oksigen di sini menjadi berkurang. Ya, limbah ini menyebabkan air menjadi terkontaminasi oleh racun yang ada dalam limbah ini, sehingga organisme seperti ikan yang ada dalam air ini bisa mati. Nah, ini banyak sekali ikan mati. Pada gambar kita bisa lihat ya, banyak sekali ikan mati itu disebabkan karena perairan yang tercemar. Ya, lalu pencemaran udara. Nah, ini dia dari cerobong-cerobong asap pabrik ya. Ini pencemaran udara. Ini biasanya terjadi di kawasan-kawasan industri. Ya, kalau di Aceh dulu nih sering keluar asap seperti ini di kawasan industri Arun ya. Tempat minyak itu ya, itu keluar asap seperti ini. Jadi asap yang keluar ini mencemari udara dan berkontribusi besar terhadap meningkatnya suhu bumi. Ya, karena ini merupakan salah satu contoh dari gas rumah kaca. Ya, jadi meningkatnya suhu bumi akibat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, ya, yang pada akhirnya itu dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Ya. Nah, ini kebakaran hutan. Nah, ini dia. Ini biasanya terjadi di musim kemarau, ya, musim yang panas.
Biasanya kalau di musim yang panas tanpa ada hujan, itu buang puntung rokok ya sedikit itu langsung bisa memicu api yang besar. Ya, nah, ini bahkan dapat asap yang ditimbulkan bahkan menghalangi jarak pandangan. Ini kan padahal siang, tapi seperti sudah sore atau masih pagi. Ya, kabut ini beda dengan kabut yang ada di pagi hari di daerah pegunungan. Ini kabut asap. Ya, kabut asap ini ya tidak jarang juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, nah, akibatnya apa? Selain berpengaruh pada manusia itu sendiri, ini juga ya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, merusak hutan, akibat dibakar. Nah, kenapa bisa dibakar? Nah, itu salah satu tujuannya mungkin membuka lahan sawit. Ya, dan ironisnya lagi, kebun sawitnya banyak, tapi sekarang stok minyak gorengnya sedikit ya, itu mungkin banyak faktor ya. Oke. Nah, selanjutnya kelaparan dan kekurangan gizi pada balita ya. Nah, ini busung lapar ya. Lapar itu disebabkan karena ya pada makanan itu kurang zat gizinya, ada zat gizi yang kurang. Salah satunya adalah protein. Ya, jadi kalau kurang protein, cuma makan karbohidrat aja mungkin, nah ini bisa menyebabkan busung lapar. Ya, nah, seperti ini contohnya. Ya, dan ini biasanya ya ini ada di kalau dulu nih kita sering lihat berita di daerah Somalia, Afrika, sampai seperti ini ya akibat kekurangan gizi pada balita. Nah, ini banjir dan tanah longsor. Nah, ini kalau banjir seperti ini, ini kalau kita kaji ini juga akibat ya aktivitas manusia, ulah manusia. Ya. Nah, membuang sampah sembarangan ya. Lalu penebangan hutan ya. Nah, itu dapat menyebabkan ya banjir karena air hujan udah nggak ada yang tahan ya. Nah, kalau seandainya hutan masih bagus, masih lebat tumbuh-tumbuhannya, maka air bisa ditangkap oleh tanah dan bisa diserap oleh tumbuhan ya, sehingga tidak semuanya itu mengalir ke dataran yang lebih rendah ya, yang pada akhirnya akan menyebabkan banjir. Nah, ini kan hampir tiap tahun terjadi banjir di ibu kota ya. Nah, ini tanah longsor dan akibat yang ditimbulkannya. Makanya kalau misalnya ada rumah ya, pemukiman penduduk di daerah dekat lereng, nah ini sangat berbahaya ya, karena ya akan sangat mungkin terkena imbas dari tanah longsor itu sendiri. Jadi kalau sempat terjadi longsor di sini, maka seluruh rumah atau setengah bagian rumah ini bisa jatuh ke bawah ya. Bahkan tanah longsor ini bisa terjadi kapanpun, tidak mesti harus menunggu musim hujan ya. Nah, jadi tinggal di daerah dekat lereng ini sangat sangat berpotensi ya mengancam jiwa. Kenapa? Karena berpotensi untuk terjadi tanah longsor sewaktu-waktu tanpa kita bisa prediksi. Ini kerusakan hutan karena illegal logging, ya penebangan hutan secara liar, ya secara ilegal, ya tanpa ada izin, ya membabat semua tumbuh-tumbuhan untuk diambil kayunya atau ya, apapun yang bagian yang penting dari tumbuhan tersebut, ya ini dapat merusak hutan, ya ujung-ujungnya juga akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Ya. Nah, penyempurnaan gerak pembangunan. Jadi pembangunan harus mampu melihara kemampuan fungsi lingkungan, ya layak secara ekonomi, ekologi, dan teknologi. Di pembangunan terlanjutkan. Di penggunaan sumber daya alam secara rasional, penggunaan tanpa kerusakan, penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi ekosistem serta pemeliharaan dan pemulihan ekosistem yang rusak. Nah, jadi ini pembangunan yang terlanjutkan, berkelanjutan, sustainable development. Jadi penggunaan sumber daya alam itu rasional, nggak main babat semua. Eksploitasi itu rasional, secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya disisakan, untuk siapa? Untuk generasi yang akan datang. Lalu penggunaan tanpa perusakan. Ya, misalnya mengeksploitasi sumber daya laut ya dengan
ya dengan menggunakan cara-cara yang bijak, dengan nggak menggunakan pukat harimau yang dapat merusak terumbu karang. Ya, nah, jadi kita mengeksploitasi tapi tidak merusak. Nah, kita dapat manfaatnya, tapi bagian yang kita ambil manfaat itu tidak rugi, tidak rusak. Ya. Nah, selanjutnya penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam, lalu pelestarian fungsi ekosistem, pemeliharaan dan pemulihan ekosistem yang sudah rusak. Misalnya suatu lahan sudah gundul, maka ditanami kembali melalui reboisasi. Nah, itu artinya peremajaan lingkungan. Ya. Nah, semua usaha ini tentunya ada landasan hukumnya. Ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Lalu UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan produk-produk perundang-undangan yang lain. Nah, pemecahan masalahnya yang pertama di sini kita harus memahami juga kegiatan manusia itu dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika ada sekelompok orang yang melakukan kegiatan eksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan, maka harus diberikan pengertian dengan baik. Kalau tidak bisa diberikan pengertian dengan baik, maka harus diberi peringatan. Kalau juga tidak bisa diberi peringatan, maka harus ditindak secara hukum. Ya. Lalu kebijakan, ya, atau pemanfaatan sumber daya alam secara bijak oleh manusia ini dapat menyebabkan sumber daya alam itu bisa lestari dan lingkungan hidup bisa tetap terjaga kelestariannya. Ya. Nah, bagaimana pendekatannya? Ada pendekatan ekologi. Ya, diberi pengertian terkait bagaimana pentingnya ekosistem bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Lalu teknologi bersih. Ya, jadi dari segi manusia ini pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pemerataan, peningkatan kesejahteraan dan kenaikan swadaya masyarakat. Ya, jadi ini dari segi manusianya. Jadi eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan. Dilarang tidak bisa, karena manusia juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, ya, manusia harus memperhatikan bahwa kualitas sumber daya alam, kualitas lingkungan harus tetap terjaga. Kualitas lingkungan harus bisa tetap lestari, ya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa yang akan datang. Ya, maka dari itu keserasian kegiatan manusia dengan lingkungan itu perlu terus ditingkatkan. Ya, nah, jadi pelestarian lingkungan, eksploitasi lingkungan oleh manusia, ya, harus memperhatikan keberlanjutan, sustainabilitas, ya, harus mengindahkan sustainability. Ya, nah selanjutnya apa yang menjadi modal dasar untuk itu semua? Nah, modal dasarnya adalah ilmu pengetahuan lingkungan. Jadi kita punya ilmu pengetahuan tentang lingkungan, kita tahu tentang aspek-aspek yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ya, kita tahu apa saja faktor yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak, ya, maka kita akan lebih berhati-hati dalam eksploitasi lingkungan. Ya, lalu dalam skop yang lebih besar, dan juga ini dilakukan oleh manusia, yaitu dalam proses pembangunan, maka pembangunan harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kenapa? Karena apabila pembangunan dilakukan dengan cara mengeksploitasi lingkungan secara tidak terkendali, maka menyebabkan di masa yang akan datang, ya, lingkungan itu akan rusak, dan lingkungan itu tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Ya. Nah, sekian untuk pembahasan kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.